Selamat sore Pak Fendi, selamat sore teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inovasi penelitian dampak pandemi COVID-19. Saya Trisha Kristela Wahyudi dengan NIM VEN 0420063. Yang pertama ada pendahuluan. Belakangan ini, dunia sedang mengalami suatu pandemi yaitu COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah suatu peristiwa di mana virus ini menyebar di berbagai negara. Pandemi ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Tiongkok. WHO juga telah menetapkan penyakit ini sebagai pandemi. Penyebaran virus ini melalui percikan napas, dan juga dapat melalui seseorang yang menyentuh permukaan benda yang sudah terkena virus, lalu menyentuh bagian wajah mereka. Gejala yang sering kali dijumpai yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, ataupun sesak napas. Yang kedua ada pembahasan. Pandemi COVID-19 ini memiliki banyak dampak, baik dalam bidang ekonomi, psikologi, dalam bidang kesehatan, atau bahkan memiliki dampak terhadap ibu hamil. Setidaknya ada 10 artikel yang sesuai dengan topik inovasi penelitian di masa pandemi yang saya dapatkan melalui Science Direct. Yang pertama, pandemi COVID-19 ini berdampak pada ibu hamil, yaitu pada kesehatan mental, adanya rasa cemas dan depresi pada saat kehamilan. Hal ini seharusnya merupakan sesuatu hal yang menarik perhatian para dokter kandungan, dan juga ginekolog dalam bidang kesehatan masyarakat. Penulis juga menemukan adanya kaitan yang memungkinkan antara usia dengan masalah psikologis yang terjadi pada wanita hamil. Menurut penulis, kita dapat melakukan pengurangan efek psikologis merugikan yang terjadi akibat pandemi dengan cara memberikan dukungan psikologis. Yang kedua, hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa selama masa pandemi, kesehatan mental seseorang itu berbeda, tergantung pada tahap perinatal seseorang tersebut. Hasil dari penelitian mereka mampu untuk menjelaskan desain intervensi pada masa depan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan mental perinatal ini. Penulis mengatakan bahwa selama pandemi, penelitian ini memiliki kontribusi pada pemeriksaan kesehatan mental perinatal dan memberikan rekomendasi klinis kepada wanita hamil, dan juga membantu para wanita hamil mendapatkan dukungan yang lebih baik dengan cara memandu asosiasi, baik medis maupun psikologis di seluruh dunia. Yang ketiga, di Nigeria, terdapat sistem kesenjangan yang ada dalam sistem pertanian, rantai pasokan makanan, dan terdapat kelemahan dalam menanggapi adanya guncangan akibat wabah ini. Pada pasca pandemi, terdapat prioritas utama yaitu membangun ketahanan pada sistem pertanian. Dalam rangka mencegah efek pandemi, terkait hilangnya pangan dalam rantai nilai pertanian di Nigeria, harus mendahulukan keterlibatan para pemilik kepentingan yang memadai. Pada saat pandemi, harus diberlakukan perdagangan pertanian tanpa hambatan dengan logistik. Dalam pelaksanaannya, harus dilakukan pengambilan kebijakan dan pemberian pinjaman yang dilakukan secara terorganisir. Yang keempat, pada masa pandemi ini terdapat beberapa keuntungan yang didapatkan oleh lingkungan, yaitu berkurangnya karbon dan kualitas udara dan air permukaan terdapat peningkatan. Tapi terdapat banyak limbah berbahan plastik yang sebelumnya belum pernah terjadi, yang disebabkan karena banyaknya penggunaan produk plastik yang hanya sekali pakai. Penulis memperkirakan limbah ini telah terjadi secara global sejak pandemi ini. Dari hasil perkiraan penelitian yang dilakukan penulis, bahaya plastik sekali pakai dan APD yang berkaitan langsung dengan pandemi ini memiliki peningkatan. Hal ini dapat memperburuk masalah pencemaran plastik dan di masa yang akan datang akan mengancam keberadaan manusia dan juga kelangsungan hidup organisme laut. Yang kelima, struktur kegiatan ICU berubah dengan cepat pada masa pandemi ini. Adanya kebutuhan perlengkapan teknologi dalam perawatan intensif dan kelangkaannya yang mengalami ketidakseimbangan. Hal ini mendorong tingkat stres dalam hal psikologis menjadi lebih tinggi. Misalnya dalam hal rasa cemas, mudahnya seseorang untuk marah, insomnia, adanya ketakutan dan kesedihan. Selama masa pandemi ini, dilakukan pengamatan yang mungkin berkaitan dengan adanya beban yang tinggi dalam pekerjaan dan kurangnya APD. Dalam artikel ini dikatakan, sangat penting melakukan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak psikologis. Yang keenam, pandemi memberikan dampak pada pergeseran tren model. Tren historis yang sudah dikembangkan menjadi tidak berguna lagi. Untuk mengurangi ketidakakuratan model, dapat diatasi dengan cara analisa tren jangka panjang dan periode pendek, karena adanya kumpulan data yang lebih kecil yang dapat digunakan untuk pelatihan model dan proses pengujian.
Untuk membantu dalam menyelidiki ketidakpastian, para peneliti menggunakan metode dan analisis yang ada karena pergeseran tren global lainnya, seperti krisis ekonomi atau fenomena puncak minyak. Yang ketujuh, dampak COVID-19 yang bermula di Wuhan sudah menyebar ke seluruh dunia termasuk Afrika. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa di Afrika Selatan tidak terlihat dampak yang signifikan pada pasar saham akibat pandemi. Tetapi ditunjukkan bahwa dampak pandemi ini berumur pendek. Hal ini berarti pasar saham di Afrika Selatan mengalami pemulihan. Penulis akhirnya menemukan bahwa dalam periode sampel penulis hampir tidak ditemukan bahwa pandemi ini kemungkinan akan berdampak positif dalam semua pasar saham, dengan memberikan bukti yang menyatakan bahwa pandemi ini memiliki efek pada kinerja pasar saham ekonomi di Afrika. Temuan dari penelitian penulis ini memiliki kontribusi terhadap dampak COVID-19 ini. Yang ke-8, selain dari meningkatnya jumlah kasus dan kematian akibat pandemi, terdapat efek yang dapat membahayakan perekonomian di seluruh dunia. Adanya pembatasan yang diberlakukan pada perjalanan, orang-orang yang memperhatikan pedoman menjaga jarak akan membuat mereka tetap berdiam di rumah dan menyebabkan perdagangan global menjadi berhenti. Virus ini menyebar ke berbagai negara dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap negara dan orang-orang yang memiliki penghasilan menengah ke bawah. Kurangnya kesiapan menjadi penyebab utama perjuangan bagi fasilitas kesehatan di seluruh dunia. Yang ke-9, berdasarkan penelusuran yang dilakukan, didapatkan sebuah perkiraan yaitu terdapat efek negatif dari COVID-19 pada perdagangan internasional, baik pada negara yang melakukan ekspor maupun impor. Dampak ini terutama terjadi pada negara yang melakukan impor. Sejak Juli 2020 cenderung tidak signifikan. Besarnya dampak pada negara yang melakukan ekspor masih berlangsung sampai Agustus 2020, tetapi menurun seiring berjalannya waktu. Hasil penelusuran penulis mengatakan bahwa dampak berbahaya COVID-19 pada bidang perdagangan internasional ini diakomodasi hingga pada batas tertentu setelah gelombang pandemi yang pertama. Yang terakhir, yang ke-10, terdapat kesulitan dalam mengendalikannya. Bahkan negara maju yang telah membuat berbagai macam kemajuan, tetapi bagi negara-negara yang kurang berkembang, mengalami kewalahan. Mereka tidak dapat menanggapi dan mengendalikan pandemi secara memadai, karena kurangnya infrastruktur, sumber daya, dan lain-lain. Pandemi telah menunjukkan perbedaan antara negara berpenghasilan menengah ke bawah dengan negara berpenghasilan tinggi dan sudah maju dalam mengendalikan pandemi. Informasi yang dibuat oleh penulis dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan agar lebih cepat dan lebih efisien dengan mengembangkan langkah-langkah pengendalian yang membatasi penyebaran dan mengurangi kerentanan terhadap ekonomi baik lokal maupun global. Jadi dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 ini yang terjadi sekarang ini memiliki berbagai macam dampak, baik dalam hal psikologis, kesehatan, wanita hamil, ekonomi, polusi atau limbah, dan lain-lain. Seperti pada salah satu artikel di atas, bahkan di Afrika juga sudah terkena dampak dari pandemi ini. Maka dari itu, mari kita bersama-sama melawan pandemi COVID-19 ini dengan melakukan langkah-langkah pencegahan, seperti tidak berkerumun, menjaga jarak, melakukan etika bersin dan batuk, memakai masker saat bepergian, dan jangan lupa untuk mencuci tangan kita saat kita ingin menyentuh wajah kita ataupun hal lainnya agar tetap terhindar dari virus COVID-19 ini. Di sini ada daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.